Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mulai pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah. Kompetensi intinya kalian tahu, setiap kita belajar kompetensi inti yang kita pakai adalah KI1, KI3, dan KI4. Namun di dalam pembelajaran agama, KI1 dan 2 tidak bisa dilepaskan karena syarat dengan tentang religi dan tentang sikap ya di pembelajaran agama. Berikutnya adalah kompetensi dasar yang 3.1 menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. 4.2 memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Mohon maaf, ini sebenarnya 3.2. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar, menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar, menjelaskan tata cara mengkafani jenazah dengan benar, menjelaskan tata cara mensolatkan jenazah dengan benar, menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar, kemudian memperagakan tata cara pengurusan jenazah dengan benar. Penyelenggaraan jenazah. Apa itu penyelenggaraan jenazah, Nak? Allah menciptakan manusia itu berasal dari saripati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah. Pada intinya, semua manusia akan berpulang kepada Allah. Jadi, semua manusia itu akan kembali lagi kepada tanah, yaitu asalnya manusia. Sebagaimana di dalam surat Yunus, bahwasanya ayat 49, apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat diajukan. Jadi kalau sudah ajalnya datang, saatnya tiba, maka tidak ada orang yang bisa mengelaknya. Itu. Jadi kita perlu mempersiapkannya, membawa bekal yang banyak untuk ketika kita pulang nanti ke akhirat. Nah, ketika menjelang maut datang, itu biasanya kita disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu adalah detik-detik ketika ruh akan diambil dari badan. Jadi ketika malaikat Israel sudah datang di depan kita, kemudian malaikat Israel sudah siap untuk mencabut ruh kita, maka detik-detik itu dinamakan sakaratul maut. Ada di dalam firman Allah, surat Al-Qaf ayat 9, dan datanglah sakaratul maut yang sebenarnya itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kenapa kita dibilang selalu lari? Karena kita selalu menghindari, karena kita tidak mau berbuat yang baik. Kalau kita mempersiapkan bekal kita untuk pulang ke akhirat, untuk melakukan segala sesuatunya untuk yang terbaik di mata Allah, maka itu kita mempersiapkannya dan kita tidak perlu lari dari sakaratul maut, karena kita sudah siap dan kita sudah tahu apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan perbuatan baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka kita akan lari dari sakaratul maut. Artinya kita tidak mau mati, kita ingin selamanya, karena kita takut akan mati, karena kita tidak punya bekal untuk pulang ke akhirat. Maka dari itu kita sama-sama sekarang anak-anakku untuk bisa menabung bekal untuk akhirat, tidak hanya untuk dunia saja yang namanya menabung itu, tapi buat akhirat juga harus kita punya tabungan. Sakaratul maut itu dalam bahasa Arab disebut mabuk karena minuman keras, karena orang yang sakaratul maut itu orang yang tidak sadar ya, karena asupan oksigen itu tidak lari ke dalam otak ya, maka ketika saat itu dia sangat lemah, kemudian dia kehilangan kesadaran, kemudian tubuhnya itu biasanya dingin ya, karena kondisinya memang dia seperti ketakutan gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, apabila matanya masih terbuka, kita harus bisa menutupnya. Ya, ditutupnya perlahan-lahan anakku, dari dahi dengan membaca salawat dan istighfar. Ditutupnya perlahan, diusap ya, bukan dipegang matanya saja, tetapi diusap ya, dari atas, dari dahi sampai ke bawah. Kemudian apabila mulutnya masih terbuka, maka dikatupkan dengan tali atau diikat ya dengan tali agar tidak kembali terbuka. Kemudian tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Jadi tidak dibenarkan jenazah itu dibuka badannya, tetapi harus ditutup ya semuanya ya, sebagai penghormatan pada jenazah tersebut. Ya,
Sakitnya sakaratul maut itu luar biasa, demi Allah. Kata Imam Ghazali mengutip dari Asar Al-Hasan, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa bicara sekejap lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri sendiri. Ya, Nabi saja ketika mau dicabut ruhnya, malaikat Jibril sampai memalingkan wajah. Saking malaikat Jibril tidak mau Nabi itu merasa kesakitan, karena malaikat Jibril tahu bahwasanya sakaratul maut itu amat sangat sakit. Makanya malaikat Jibril memalingkan karena tidak tahan melihat Nabi yang merintih takutnya Nabi merintih kesakitan gitu ya, karena amat sangat sakit. Makanya malaikat Israel pun ketika mencabut nyawanya Nabi amat sangat perlahan. Tetapi sebaliknya, kalau mencabut nyawanya orang-orang yang tidak baik, ya tidak punya kelakuan yang baik, ya dia selalu melakukan hal-hal yang buruk, maka malaikat Israel dengan bengisnya dan kasarnya mencabut ruh dari badannya. Kemudian, apa saja kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain yang meninggal? Anak-anakku sekalian, yang pertama kali harus dilakukan ketika ada muslim lain yang meninggal dunia, yang pertama adalah selenggarakan jenazah. Jangan ribut-ribut mau bagi waris atau apapun, tapi yang pertama adalah selenggarakan jenazahnya dulu. Keluarkan dari harta si mayit untuk penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, bayarkan hutangnya jikalau si jenazah punya hutang. Yang ketiga, membayarkan wasiatnya jikalau punya wasiat. Dan yang terakhir, kalau ada harta yang bisa dibagikan, bagikan warisnya. Tetapi kalau tidak ada, ya tidak usah dibagikan. Jadi membagikan waris itu adalah terakhir setelah proses penyelenggaraan jenazah selesai, membayarkan hutang selesai, membayarkan wasiat selesai, maka sisa hartanya dibagikan waris. Berikutnya, proses pengurusan jenazah. Dalam istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat, dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekat dan lain sebagainya. Itu boleh ditunda, tetapi kalau sudah kumpul semua, tidak perlu menunggu visum dokter dan tidak perlu ada yang ditunggu, maka lebih baik disegerakan. Hukum penyelenggaraan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa sih nak fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu artinya jika dalam suatu daerah yang terdapat orang yang meninggal, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Namun jika seorang di daerah tersebut melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut bebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada sama sekali orang yang menyelenggarakan jenazah, maka satu kampung itu akan terkena dosa. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, maka wajib atas manusianya satu per orang, satu-satu. Sholat itu fardu ain. Jikalau orang tersebut meninggalkan sholat, maka dia berdosa. Bukan ibunya yang berdosa, bukan ayahnya yang berdosa, tapi anaknya yang tidak mengerjakan sholat itu, dia yang berdosa. Tetapi kalau fardu kifayah, jika sudah ada yang mewakilkan menyelenggarakan jenazah ataupun memilih kepala negara, maka sudah selesai kewajiban kita. Kecuali kalau dalam satu tempat itu tidak ada yang menyelenggarakan jenazah, maka berdosa semua. Jadi kalau fardu kifayah itu cukup terwakilkan dengan orang-orang yang ahli atau orang-orang yang bisa. Proses penyelenggaraan jenazah. Nah, dalam proses penyelenggaraan jenazah kita harus punya ilmunya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Karena jenazah ini akan bertemu langsung dengan sang kholik. Jadi harus bersih, harus benar-benar rapi ya, sesuai dengan aturan syariat Islam. Tidak boleh main asal-asalan. Jadi harus punya ilmunya ya untuk penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Semua harus dilaksanakan kecuali jenazah orang mati syahid. Orang mati syahid tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Dia memakai bajunya yang di medan perangnya, walaupun berdarah-darah, itu dipakai langsung dikuburkannya dengan pakaian tersebut. Kemudian disolatkan, setelah disolatkan baru dikuburkan. Jadi orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung disolatkan, langsung dikuburkan. Bagaimana caranya memandikan jenazah? Bagaimana memandikan jenazah yang
yang benar menurut syariat Islam. Yang pertama, memandikan jenazah adalah membersihkan, mensucikan tubuh mayit dari segala kotoran dan najis yang melekat di badan.